Pemirsa Intens Investigasi, tangis Bunga Zainal dan keluarga pecah saat proses pemakaman jenazah ayahanda tercintanya, Sapuri bin Hussein, hari ini di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Selimut duka itu begitu pekat dan dalam ketika jenazah ayahandanya diturunkan ke liang lahat. Kepergian ayahanda Bunga Zainal pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2026, terjadi setelah almarhum cukup lama berjuang melawan penyakit kanker yang menggerogotinya. Bunga Zainal dan keluarga telah berjuang keras untuk menyembuhkannya hingga berobat ke luar negeri. Namun, takdir berkata lain. Lantas, seperti apa detik-detik pemakaman ayah Bunga Zainal hari ini? Adakah pesan terakhir yang disampaikan sang ayah kepada Bunga Zainal ataupun anggota keluarga lainnya? Di tengah selimut duka, apa yang membuat Bunga Zainal merasa bangga dengan putra pertamanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, tangis duka Bunga Zainal dan keluarga pecah saat pemakaman ayah tercintanya Sapuri bin Hussein di tempat pemakaman umum Tanah Kusir Bintaro, Jakarta Selatan pada hari ini. Pekatnya duka itu sangat dirasakan oleh Bunga Zainal dan keluarga ketika jenazah ayah tercintanya diturunkan ke liang lahat untuk dimakamkan. Sapuri bin Hussein menghembuskan nafas terakhir pada hari Selasa, 5 Mei 2026. Setelah cukup lama almarhum berjuang melawan penyakit kanker. Seperti inilah suasana duka yang terlihat ketika jenazah ayahanda Bunga Zainal dimakamkan hari ini. Sang kakak, Vicky Zainal, juga larut dalam kesedihan yang begitu dalam atas kepergian ayahanda tercintanya. Dengan langkah yang terasa berat, sesekali ia menunduk, berusaha tegar, namun kesedihan itu kembali meluap. Isak tangisnya terdengar di antara lantunan doa yang mengiringi kepergian sang ayah untuk terakhir kalinya. Kepergian sang ayahanda tercinta, Sapuri bin Hussein, tentu saja meninggalkan rasa duka yang mendalam bagi Bunga Zainal dan keluarga. Lalu seperti apa kenangan manis Bunga Zainal bersama ayah tercintanya yang hingga kini masih teringat jelas dalam kalbunya? Aku tuh semalam 2 hari sebelumnya, aku tahu papaku udah pulang kan, terus belum ada kesempatan buat, karena banyak kerjaan juga, banyak kesempatan buat nengok, tapi rasa tuh udah gak enak. Aku teks beberapa kakak-kakak aku, maksudnya sepupu-sepupu aku, kayak aku harus ketemu gitu, karena aku firasatnya gak enak. Terus sehari sebelum papa meninggal, aku semalaman gak bisa tidur. Jam 11 kakakku yang nomor 3 kontak aku gitu, Kak, ya kasih tahu kalau papa pengen ketemu gitu, kayak nungguin aku pulang gitu. Jadi udah aku datang pulang, cukup banyak ngobrol, terus sama papa pulang. Ya aku bersyukurnya juga kakak-kakakku, ibuku gitu yang kasih space dulu buat aku untuk bisa ngobrol sama papa gitu. Malah mama suruh ya bisikin papa terus gitu, kayak kangen gitu. Ya udah ngobrol, terus aku interaksi, bilang udah dateng. Lantas, adakah pesan terakhir dari almarhum ayahanda tercinta yang diingat oleh Bunga Zainal? Wah, kalau papaku tadi aku bilang luar biasa banget ya. Kita tuh makan bener-bener dia yang masakin. Jadi kayak kecil yang ngurusin kita tuh pakaian, Papa tuh orangnya bersih ya. Jadi kayak bersih-bersih rumah gitu tuh papa. Ngajarin kita kerja bersih-bersih rumah dari kecil tuh dia. Masakin
kita tuh, atau kalau pagi-pagi tuh rutinitas papa kan pinter bikin sambal rujak orang Betawi kan, jadi kayak gambar rujak kadang-kadang kayak dikumpulin gitu. Jadi aku kalau ditanya kebiasaan makan rujak tuh pagi-pagi dari papa gitu. Sebenarnya papa tuh ada tanah wakaf, tapi balik lagi mama udah menyiapkan, alhamdulillah tuh mama tuh udah menyiapkan sendiri kuburannya, dan pokoknya bersebelahan nanti sama papa gitu. Jadi keluarga sih menyerahkan aja sama mama. Jadi mama udah siapin pokoknya mau sebelahan lah katanya sama papa gitu. Di sisi lain, Vicky Zainal, kakak Bunga Zainal, sebelumnya sempat berharap bahwa keluarganya bisa berkumpul kembali dalam kondisi lengkap. Lantas, apa sebenarnya yang terjadi di dalam keluarga Bunga Zainal? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, belum lama ini kakak Bunga Zainal yaitu Vicky Zainal mengungkapkan hubungan dia dengan adik-adiknya selama ini. Ia mengungkapkan bahwa hubungannya dengan adik-adiknya selama ini baik-baik saja. Ia mengaku sudah memaafkan adik-adiknya. Apalagi ketika ayah mereka sedang sakit, Vicky Zainal merasa bersyukur karena adik-adiknya kompak merawat sang ayah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dar gitu kan, petasan banting dar, jadinya panjang. Ya kan yang ngomong dia, kok jadi gue klarifikasi, lu tanyanya ke dia, jangan ke gue. Kalau gue pribadi ya sudah gue maafkan. Gue tidak, dari kemarin kan juga gue menghindari kayak gini-gini ya. Gue nggak mau pertanyaan diundang, gue nggak mau. Intinya adalah gue nggak mau memperkeruh segala sesuatu yang sudah diperkeruh oleh netizen ya kan. Kalau gue pribadi, kalau gue begini, gue buka tangan ya kan. Kalau mau dipegang begini, ayo gitu. Jadi balik lagi, yang bikin klarifikasi sampai menggemparkan media sosial kan bukan gue, gitu kan, dengan kata-kata yang menurut gue agak sedikit bikin gue nangis gitu kan. Tapi ya udahlah ya kan. Namanya juga adek lagi meledak-meledak, ntar juga baik sendiri, bener nggak? Didoain aja yang baik-baik ya kan, kata gue. Pinginnya semuanya bisa ngumpul. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 semuanya ngumpul. Karena umur orang tua kita nggak pernah tahu. Sayangi orang tua selagi mereka masih hidup. Minta maaf seminta-minta maafnya kalau emang lu ada salah. Jangan lu ego untuk datang ke orang tua lu dan berkata maafin ya. Itu aja sih. Jadi mumpung masih sehat, mumpung masih dikasih kesehatan, mumpung masih dikasih hidup, temuin yuk gitu, kita sama-sama mensupport apa yang lagi sakit, gitu aja sih. Vicky Zainal memang pernah berharap agar adik-adiknya bisa berkumpul bersama lagi untuk mengurus orang tua mereka selama orang tua masih ada. Dan ia merasa bersyukur karena hal itu sempat terjadi di dalam keluarganya. Cukup berat dikarenakan papaku juga sakit kan. Jadi dari tahun lalu papaku sakit, jadi aku lagi banyak apa namanya ya? Bukan, kalau orang fokus tuh apa namanya, ikhtiar gitu loh. Nah, papaku memang lagi sakit kanker kan, udah stadiumnya juga udah parah. Jadi makanya aku juga punya nazar. Aku punya nazar di mana kalau misalkan puasa aku dan segala rutinitas yang aku jalanin di positif, semoga aja doa-doa aku dikabulin gitu. Pengennya papa sehat itu aja. Papa tuh kemarin kan sempat lama tuh bolak-balik Jakarta, KL gitu kan. Terus saat ini karena kondisinya juga lagi puasa dan mau lebaran, jadi akhirnya berobatnya di Jakarta dulu, di rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di PIK buat khusus kanker gitu. Karena kesehatan papaku up and down terus gitu. Jujur aja aku agak sedih karena emang kesehatannya tuh gak sebaik apa yang diharapkan gitu. Tapi masih dikasih kesempatan untuk 5 tahun masih bisa berkumpul dengan keluarga, itu udah alhamdulillah lah gitu.
Namun, agar hal itu bisa terwujud, Vicky Zainal mengingatkan untuk saling menurunkan ego masing-masing. Dan pada momen Idul Fitri baru-baru ini, Vicky Zainal mengungkapkan bahwa semua keluarganya sudah saling memaafkan. Komunikasinya dengan adik-adiknya selama ini baik-baik saja atau tidak menemui kendala yang berarti. Pinginnya memaafkan ya. Pinginnya sih kalau aku sih selalu memaafkan karena berhubung aku kan anak pertama ya gitu. Kan rekan-rekan tahu aku anak pertama dari 6 bersaudara gitu. Jadinya tidak ada kebencian, semuanya sama rata, semuanya pingin baik-baik saja gitu. Aku berlima perempuan dan adikku yang cowok 1 laki-laki. Oke, kita tetap berenam. Kalau satu keluarga kita saling memaafkan. Yang memilih menjauh ya kita nggak tahu ya kan. Intinya kalau aku pribadi dan adik-adik aku dan keluarga aku, setiap acara semuanya pinginnya diundang. Semua pinginnya berpartisipasi langsung. Ayo ada acara ini, ayo ada acara itu, maksudnya ayo kita rangkul kan. Maksudnya pingin datang gitu. Kan setiap anak punya pilihan, bener nggak? Setiap adikku punya pilihan mau datang apa enggak. Balik lagi itu kita nggak bisa maksa gitu. Selagi ada orang tua, kita kan tahu orang tua adalah tiang yang benar-benar ngejaga supaya adik-adik, kakak-kakak semua satu keluarga tuh rukun dong, nggak kumpul terus bersilaturahmi, ketemu namanya keluarga gitu kan. Nah kalau misalkan orang tua nggak ada kan otomatis itu aku kan yang menjadi tulang rusuk lah di keluarga. Kalau mama papa udah nggak ada kan aku. Jadi kalau misalkan aku ada kata-kata bawel, keras, cerewet, namanya juga anak pertama gitu. Cuman mungkin ya kan ada yang nerima, ada yang nggak nerima gitu aja ya kan. Namanya juga kakak pertama berat tahu jadi kakak pertama ya kan. Membaik aja. Nggak, pokoknya intinya kita nggak ada yang ribut-ribut juga. Yang pengen mendekat biarkan mendekat, didekatkan. Yang pengen menjauh ya semua punya pilihan gitu aja. Dia kan bilang mulai sekarang gue nggak mau percaya omongan netizen, kata dia gitu kan. Itu kadang-kadang omongan netizen itu hoax. Kadang-kadang lu cuma bikin panas gue dong. Sebenarnya emang gue kagak ada panas-panasan. Di sisi lain, Bunga Zainal mengaku bangga dengan putranya yang kini masih duduk di sekolah menengah pertama. Lantas, apa yang sudah dilakukan sang anak hingga Bunga Zainal merasa bangga? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, Bunga Zainal belum lama ini mengungkapkan rasa bangganya ketika putra pertamanya Karan Pradising resmi meluncurkan podcastnya yang membahas isu-isu penting dan sensitif di Indonesia. Bunga Zainal mengaku sangat mendukung usaha putranya karena isu-isu yang diangkat dalam podcast anaknya sejalan dengan semangat pemerintah dalam memajukan dan membangun masyarakat Indonesia. Antara lain adalah pembahasan tentang pemulihan pasca bencana di Aceh. Ide kreatif anaknya ini melahirkan pengumpulan donasi melalui network yang ia miliki, sehingga terkumpul dana yang cukup besar. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun fasilitas air bersih di Aceh. Sementara itu, Bunga Zainal pun menceritakan saat putranya pernah menjadi juara saat mengikuti kompetisi yang digelar oleh PBB. Saat itu anaknya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Dan di kompetisi tersebut, sang anak meraih juara 2. Setiap anak beda-beda ya mas, cuma Karan tentunya punya peran penting juga untuk adiknya. Kayak kita udah mulai arahin dia juga, bukan untuk politik. Jadi karena kita lihat Karan cukup konsisten dan ya aku bilang untuk anak umur dia ini udah cukup berhasil juga gitu. Jadi aku mengikuti alur Karan dengan adiknya juga, tapi tidak terlepas juga dari support Karan. Bukan untuk mengikuti jejak Karan ya, tapi at least ya anak harus sama suksesnya lah gitu. Kalau saya udah vakum bela-belain buat anak aku ada 2, berarti dua-duanya mudah-mudahan harus suksesnya sama gitu. Karena waktu dia grade 8, which is waktu itu pertama kali aku ngelihat bakatnya Karan tuh waktu dia grade 8 dia ikut Model United National Competition, dan dimana
Ya ini orang ini. Iya ini dia yang biasa juga nih. Ini juga anak muda loh. Ini anak muda kebetulan aku menemukan dia. Terima kasih banyak Rehan gitu. Dia juga banyak banget menang competition. Juga dapat sponsor ya. Dapat sponsor dari beberapa company gitu. Jadi aku ngelihat dia, wah anakku juga tertarik nih gitu. Dan waktu itu usia dia juga masih kecil banget. Grade 8 tuh dari SMP kelas 3 ya? SMP kelas 2 ya, kelas 2, terus aku ikutin dan saingannya pada saat itu tuh bener-bener ada dokter, ada lawyer dan dia berhasil dapat juara 2 gitu. Dari situlah aku kayak, oh kayaknya boleh aku coba-coba terus dari yang lokal terus aku coba ke internasional dan terakhir dia ikutan Harvard MUN juga menang juara 1, terus Yale juga juara 1 gitu. Jadi wah ini bukan cuma sekedar project-project biasa, kayaknya in the future aku kayaknya udah fokus deh gitu. Kalau aku nggak merasa takut karena apa yang ada di podcast ini bukan tadi seperti aku bilang, bukan berseberangan dengan pemerintah, bukan judgement. Jadi memang wadah podcast ini untuk berdiskusi anak-anak generasi muda kayak tadi. Mungkin ada liputan tentang banjir Sumatera. Apa nih anak-anak muda idenya kan kreatif ya? Apa nih yang bisa mungkin bisa dilakukan anak-anak muda untuk membantu bencana alam di Aceh? Salah satunya yang karena lagi kerjakan adalah kita mengumpulkan donasi untuk bulan Juni, rencananya kita mau datang langsung ke bencana alam di Aceh untuk perbaikan air bersih. Karena kita udah cek juga di sana tuh bukan hanya sekedar rumah tinggal, sekolah yang rusak, tapi juga fasilitas yang rusak, bahkan air bersih mereka tuh sangat kekurangan air bersih. Kita juga udah cek ya air bersihnya dan alat-alat air bersih yang sangat minim banget mas. Jadi kita kumpulin donasi dengan networking saya, networking Karan juga, dan followers aku yang bersyukur banget mereka tuh kalau donasi nggak sedikit dan kita udah kumpulin juga. Mudah-mudahan bulan Juni Karan bisa terjun langsung sendiri untuk datang ke sana. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.